Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan acara siang ini dapat memberikan manfaat, kalian dapat menyerap dengan jelas, sehingga nanti penilaian harian yang kedua tentang persamaan kuadrat kalian dapat sukses. Tidak hanya pas KKM, namun bisa melampaui, mudah-mudahan bisa maksimal 100 harapannya ya. Amin. Baiklah anak-anak, kita langsung saja apa yang sudah kalian pelajari di dalam persamaan kuadrat. Itu kemarin pengertian persamaan kuadrat di pertemuan pertama, kemudian menentukan akar-akar persamaan kuadrat di pertemuan kedua, yang ketiga menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat, yang keempat aplikasi dari persamaan kuadrat yaitu berupa soal-soal cerita. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan nanti tidak lama melalui gimmick ini, namun kalian sudah jelas semuanya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke persamaan kuadrat, anak-anak perlu Ibu ingatkan materi yang sudah kalian tempuh di kelas 7 dulu, ini di dalam bentuk aljabar, kalian pernah ketemu ini, baik di kelas 7 maupun kelas 8. Ini harus betul-betul kalian ingat, sehingga nanti saat memfaktorkan kalian akan lebih mudah. Yuk, sekarang kalian coba, kalian tuliskan siapa A tambah B kuadrat, siapa A kurangi B kuadrat, siapa A tambah B kali A kurangi B. Coba ada yang ingat nggak? Salah satu. Siapa saja boleh, yuk. Harapannya masih ingat semuanya, namun kalau tidak berarti kalian harus membuka kembali supaya nanti memfaktorkan kalian lebih mudah. Siapa ingin mencoba menjawab? Pertemuan hari ini saya rekam ya, jadi keaktifan kalian bisa Ibu nilai nanti. Insya Allah rekamannya nanti Ibu share supaya kalian bisa melihat kembali pembahasan yang dilakukan pada hari ini. Yuk, siapa mau mencoba menjawab A tambah B kuadrat? A tambah B kuadrat dulu, langsung saja. Anak-anak pelajaran di kelas 7 dulu, mudah-mudahan nanti dengan sedikit Ibu ingatkan, kalian terus ingat seterusnya. Ini sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B. Ini anak-anak, A kuadrat tambah B kuadrat kurangi 2AB. Sehingga kalau nanti ada bentuk persamaan yang seperti ini, kalian langsung bisa menentukan. Kemudian yang kedua, A kurangi B kuadrat, di sini sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oh, ini kalau tambah, ini juga tambah ya anak-anak. Ini kurang, maka di sini dikurangi 2 kali A kali B. Nah, yang ketiga, ini sama dengan A kuadrat kurangi B kuadrat. Kalau kemarin lupa, harapannya hari ini kalian menjadi ingat. Bisa dilanjut anak-anak? Bisa, Bu. Oh, bisa. Oke, terima kasih. Ingat-ingat ini nanti akan kita pakai untuk memfaktorkan. Oke, yang pertama, pertemuan pertama, pengertian persamaan kuadrat. Bentuk umumnya AE kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke, kita ingat pengertian dari persamaan. Ciri dari persamaan itu ada variabelnya. X itu merupakan variabel, ada variabelnya. Ada namanya persamaan, ada sama, berarti ada tanda sama dengan. Kuadrat itu pangkat 2, berarti ada pangkat 2. Itulah ciri dari persamaan
kuadrat. Ada variabel, ada tanda sama dengan, ada kuadrat atau ada pangkat 2. Nah, sekarang lihat contohnya. Contoh persamaan dilihat dari nomor 1. 3x kuadrat kurangi 7x tambah 5 sama dengan 0. Ada variabelnya yaitu x. Ada tanda sama dengan. Ada pangkat 2. Oh, berarti 3x kuadrat kurangi 7x tambah 5 sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat. Mana yang bukan? Kalian lihat, x tambah 5 sama dengan 0. Ada sama dengan, ada variabel, namun di sini tidak ada pangkat 2. Sehingga x tambah 5 itu bukan persamaan kuadrat. Jelas ya? Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Iya, jelas. Oke. Nah, yang kedua, x kuadrat kurangi 9 sama dengan 0. Ada variabelnya x, ada sama dengan. Ada pangkat 2. Berarti x kuadrat kurangi 9 sama dengan 0. Itu merupakan persamaan kuadrat. Nah, dilihat yang 2x kali x tambah 7. Maaf, ini sama dengan 0. Kalau tidak ada sama dengan itu bukan persamaan ya. Jadi contoh yang ketiga Ibu tambahkan sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Iya, Bu. Iya. Kenapa, Mas? Mas apa ya tadi? Karena ada X sama-sama dengan. Iya, ada x, ada sama dengan. Ada kuadratnya? Ada, Bu. Ada. Di mana kuadratnya? Di X plus 7. Ya. Di x. Nah, oke. Maksudnya Mas Abi. Abi namanya, Mas. Manggilnya siapa? Abinaya, Bu. Abinaya. Oke, betul Mas Abinaya. Di sini ada tanda kurung artinya kali ya. Sehingga 2x kali x tambah 7 sama dengan 0 itu ekuivalen. Ekuivalen itu artinya sama persis. Sama persis dengan kalian mengalikan masing-masing. 2x kali x, 2x kuadrat. Ditambah 2x kali 7, 14x sama dengan 0. Oke, ada sama dengan, ada x, ada kuadrat. Sehingga 2x kali x tambah 7 sama dengan 0 itu merupakan persamaan kuadrat. Terima kasih Mas Abinaya. Itu pengertian dari persamaan kuadrat. Sekarang yang keempat, 1/x tambah 2x tambah 5 sama dengan 0. Apakah itu persamaan kuadrat? Apakah itu merupakan persamaan kuadrat? Yuk, siapa? Berani menjawab? Tidak usah takut salah. Mbak Putri Ningtyas Sri Suryani, manggilnya siapa? Putri. Mbak Putri, oke Mbak Putri. Apakah itu persamaan kuadrat? Nggih. Nggih. Soalnya Karena itu, apa? soalnya itu kalau dikali x itu jadi 1 plus 2x kuadrat plus 5. Plus 1 5x plus plus 5x sama dengan 0. Jadinya sama satunya dengan 0. Pintar, bagus sekali. Terima kasih Mbak Putri. Jadi 1/x tambah 2x tambah 5 sama dengan 0 itu ekuivalen dengan kalau semua masing-masing suku itu dikalikan dengan x, 1/x kali x. 1 ya. 1/x kali x 1, maaf. 1 ditambah 2x kali x, 2x kuadrat, ditambah 5 kali x, 5x, sama dengan 0. Jadi ada variabelnya x, ada sama dengan, ada kuadrat. Ya, bagus. Artinya dari sini kalian sudah paham pengertian dari persamaan kuadrat. Ada x-nya, ada variabelnya. Variabel tidak harus x, mungkin y, ya, tidak harus x. Kemudian ada sama dengan, ada pangkatnya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang bukan persamaan kuadrat.
X tambah 5 sama dengan 0 tadi bukan, karena tidak ada pangkat 2-nya. X pangkat 3 tambah 7X kurangi 5 sama dengan 0, apakah itu merupakan persamaan kuadrat? Ya? Bukan, Bu. Oh, bukan. Kenapa? Pangkatnya lebih dari 2. Pangkatnya bukan 2 ya, tapi 3. Jadi, oke, pinter Mbak Zakia. X pangkat 3 plus 7X min 5 sama dengan 0 bukan persamaan kuadrat. Oke, bagus. Yang terakhir, super X tambah 2X kuadrat tambah 5 sama dengan 0. Pak Putri? Karena kalau itu dikali X, nanti itu jadi kayaknya Iya. beratnya lebih. Iya. Kalau semua dikalikan X, satu suku-sukunya masing-masing dikalikan X akan menjadi 1 ditambah, lanjut Pak Putri, 1 ditambah Tambah 2X kuadrat kali X tuh berapa ya? siapa? 5X. Yes, 5X. Yo, jadi siapa? Betul, ini tadi Mbak Putri. Kalau dikalikan dengan X akan menjadi 1 ditambah 2X pangkat 3 tambah 5X sama dengan 0. Pangkatnya bukan 2, jadi bukan persamaan kuadrat. Oke anak-anak, saya kira anak-anak sudah pinter ini membedakan antara persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Oke, lanjut. Nah, pertemuan yang kedua, kemarin kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat itu bisa kita tentukan dengan 3 cara, yaitu memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik atau rumus ABC. Mana yang mudah? Semuanya mudah. Mana yang harus dilakukan? Ya, semuanya bisa kalian lakukan. Yang penting kalian itu paham. Jadi tidak harus menggunakan memfaktorkan, tidak harus menggunakan melengkapi kuadrat sempurna, tidak harus dengan rumus kuadratik. Mana yang kalian bisa silahkan kalian lakukan. Namun demikian nanti mungkin lebih mudah kalau kalian bisa mengenali masing-masing cirinya. Dengan ciri soal yang seperti apa mungkin lebih mudah dengan memfaktorkan. Jadi anak-anak semuanya harus bisa. Namun seandainya tidak pun mungkin saya lebih mudah memfaktorkan, silahkan pakai itu. Dengan cara yang lain saya itu sudah mengikuti. Nah, kita coba sekarang. Dengan X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan 0. Kita selesaikan dengan memfaktorkan. Nah, bagaimana cara memfaktorkan? Kalau di sini 1, ini X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan 0. X di sini 1 ya, bukan 0 ya. Itu kalian berarti harus memfaktorkan yang 9. Nah, 9C. Kalau di sini 2 berarti 2 kali 9. Ini sudah pernah di kelas 8. 2 kali 9, 18 berarti harus mencari faktor dari 18. Yuk, 9. Faktor dari 9, kalau 1 kali berapa? Kalau 9? 3. 1 kali berapa? 9? 9. Oh, 9. Pinter. Ada lagi kalau 2? Enggak ya. 2 bukan faktor dari 9. 3? 3. 3 dengan 3. Nah, sekarang kalian cari cirinya. Ini kalau positif, dicari. Kalau ini positif, maka yang kamu cari adalah jumlahnya. Kalau positif, itu jumlah.
jumlah ketemu yang tengah. Kalau ini positif, berarti positif semua. Kalau di sini negatif, ini kalau di sini negatif, maka nanti negatif semua. Di sini kebetulan positif. Kalian lihat jumlah, kalau dijumlahkan faktornya yang ada yang mana? 1 tambah 9 ini, tambah jumlahnya? Jumlah 10. Kalau 3 dengan 3 jumlah? 9. 6. Oh, 6. Iya, berarti di sini faktornya X. Karena ini positif, tadi positif semua. Kalau positif, positif semua. Kalau negatif, negatif semua. Di sini harus positif. Berarti, karena ini positif, berarti positif semua. Siapa faktornya tadi yang jumlahnya 6? 3 dan 3 ya. Ya, berarti sama dengan 0. Jadi kalau ini positif, maka kalian harus mencari jumlahnya. Kalau di sini positif, berarti positif semua. Kalau di sini negatif, berarti ini negatif semua. Mana contoh yang negatif semua? Misalnya X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0. Negatif ya, berarti negatif semua. Ini plus, berarti cari yang jumlahnya 6. Jumlahnya 6. Berarti X min 3, ini juga X min 3. Sama dengan 0. Kalau ditanyakan akar-akarnya siapa? Ini X tambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan min 3. Ini juga X tambah 3 sama dengan, ini namanya akar kembar. Ini saya hapus saja, tidak bingung. Jadi kalau ditanyakan akar-akarnya adalah X sama dengan min 3, baik X1 maupun X2. Ini dengan cara memfaktorkan. Sekarang coba kalian masih dengan cara memfaktorkan. Nih, contohnya. Masih faktor dari 9 tadi 1, 9, 3, 3. Ini positif, berarti dicari yang jumlahnya 10. Ya, jumlahnya 10, ini jumlah 10. Oh. Kemudian ini negatif, oh berarti negatif semua. X min 1, X min 9. Nah, itu lebih mudah kalian untuk memfaktorkan, langkahnya sedikit. Sehingga untuk mencari akar-akarnya, X kurangi 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. X1 ini. Untuk X yang kedua, X kurangi 9 sama dengan 0, X sama dengan 9. Ini X2. Kalau diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian, maka 1 dan 9. Itu anak-anak. Jadi mencari persamaan kuadrat, mencari akar dari persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Kalian lihat cirinya. Contoh yang negatif. Contoh yang negatif. Yang ininya negatif. Maksudnya. Nah, saya berikan contoh ini. Yang negatif ini, X kuadrat tambah 5X kurangi 6 sama dengan 0. Yang kelima. Nanti silahkan yang lainnya kamu coba. X kuadrat tambah 5X kurangi 6 sama dengan 0. Yuk, faktor berarti harus mencari faktor dari 6. Faktor dari 6. Berapa? 1, 6. Satunya? 2, 3. 1 dan 6. Berapa?
2 dan 3. iya, betul sekali, 2 dan 3. Nah, di sini negatif. Tadi kalau positif tadi jumlahnya. Kalau negatif berarti selisihnya. Berarti dicari selisihnya. 1 dan 6 selisihnya berapa? 1 dan 6 selisih itu berarti 5. dikurangi. Berapa? 5 ya? Iya. 2 dan 3 selisihnya berapa? Nah, 2 dan 3 selisihnya berapa? 1. 1, oke. 1. Nah, di sini ternyata 5. 5, oh berarti 1 dan 6. Karena 5 berarti X1 dan X6. Positif, tandanya positif. Nah, berarti yang besar positif. Nah, X1 kurangi 1 sama dengan 0. X tambah 6 sama dengan 0. Yang ini X sama dengan 1. Yang ini X sama dengan min 6. Ini 1, ini 2 misalnya. Nah, himpunan penyelesaiannya berarti 1 dan min 6. Atau boleh min 6 dan 1 gitu boleh. Itu anak-anak untuk memfaktorkan. Nah, silakan nanti kalian coba semua ini, hanya mempermainkan angka 1, 6, 2, 3 di sini. Kalau di sini negatif, C-nya negatif, dicari selisihnya. Kalau C-nya positif, dicari jumlahnya. Kalau ini negatif berarti negatif semua, positif berarti positif semua. Nah, kalau di sini ini negatif selisihnya, positif berarti yang besar positif. Kalau negatif berarti yang besar negatif. Itu anak-anak untuk memfaktorkan, nanti silahkan dipelajari lagi, kalian mesti bisa. Cara yang pertama tadi memfaktorkan. Cara yang kedua dengan kuadrat sempurna. Dengan kuadrat sempurna, seperti tadi materi yang perlu kalian ingat di sini, tadi A tambah B kuadrat itu A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. A min B kuadrat, A kuadrat tambah, tetap tambah ini ya, B kuadrat kurangi 2AB. Nah, sehingga untuk membentuk kuadrat sempurna, karena ini 2, maka ini setengahnya. X kuadrat tambah 6X, nah, 9-nya dipindah dulu, sama dengan, pindah ke sana jadinya min 9 ya. Kemudian ini diubah menjadi kuadrat sempurna seperti ini. Berarti menjadi X tambah separuhnya, setengahnya, 3 kuadrat. Diubah menjadi seperti itu. X kuadrat tambah 6X, X tambah 3 kuadrat. Kalau ini diuraikan menjadi X kuadrat tambah 6X tambah 9. Nah, tambah 9, nah ini tidak ada tambah 9 kok. Ini ada tambah 9, berarti supaya tetap sama dengan X kuadrat tambah 6X, maka ini dikurangi dengan 9. Sama dengan min 9 tetap punyanya tadi. Nah, X tambah 3 kuadrat sama dengan min 9-nya pindah. Berarti min 9 tambah 9. X tambah 3 kuadrat sama dengan 0. Maka X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. Nah, jawabannya sama dengan yang tadi. Dengan cara memfaktorkan. Itu kuadrat sempurna. Nanti cara 1, 2, atau 3 yang kalian bisa, silakan kalian. Kalau misalnya kalian belum jelas, boleh kalian bertanya. Sekarang yang ketiga, dengan rumus ABC. Rumus ABC, kalian sudah
mencoba saya kira rumus ABC X1 2 sama dengan min B kuadrat min B kuadrat. Apa tadi rumusnya ya? O min B plus minus akar B kuadrat min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A. Nah, di sini berarti kalian harus tahu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kalian ingat AE kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka untuk E kuadrat tambah 6X tambah 9 berarti A-nya berapa? A-nya berapa? 1, pinter. Betul. B-nya berapa? 6. 6. C-nya berapa? 9. Dan oke, baru masuk ke sini. Min B. Min B-nya 6, berarti min 6. Plus minus akar B kuadrat, berarti 6 kuadrat. Dikurangi 4 kali A-nya 1, kali C-nya 9. Dibagi 2A, 2 kali 1. Nah, min 6 plus minus akar 36 kurangi 36. Oh, 36 kurangi 36, 0. Per 2. Pas ini. Per 2. Sama dengan berarti min 6 plus minus 0. Min 6 plus minus 0, tambah 0, kurangi 0 sama saja ya. Berarti per 2 sama dengan min 3. Oh, berarti X baik 1 maupun 2 sama dengan min 3. Artinya apa? X1 sama dengan min 3, X2-nya juga sama dengan min 3. Karena sama berarti himpunan penyelesaiannya adalah hanya satu-satunya yaitu min 3. Sama berarti dengan cara memfaktorkan maupun dengan cara tadi kuadrat sempurna dengan rumus ABC bahwa X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan 0, akarnya adalah min 3. Jelas ya semuanya ya? Sampai sini ada pertanyaan? Boleh kalian tanya lewat nulis di chatnya ya, boleh. Atau nanti selesai itu kalian pelajari kembali, ternyata kalian ada yang belum jelas, boleh kalian tanya melalui WA. Tidak usah takut, tidak usah malu. Insya Allah Ibu jawab. Asal pertanyaannya jangan, saya belum jelas semuanya Bu, jangan. Nanti kalau belum jelas semuanya berarti tidak mengikuti. Apa yang sudah jelas, apa yang belum jelas silakan ditanyakan, boleh. Oke, lanjut. Nah, Ibu kenalkan sekarang dengan ini namanya bentuk selisih kuadrat. Selisih kuadrat. Kalian lihat, ini ada selisih, ini ada kuadrat, ini pun bisa dibuat kuadrat. Berapa kuadrat dia? 16. Berapa kuadrat? 4 kuadrat. Betul. 4 kuadrat. Kalau ditulis berarti E kuadrat kurangi 4 kuadrat. Nah, kalian ingat tadi A kuadrat kurangi B kuadrat. Sama dengan siapa tadi? A tambah B kali A kurangi B. Di sini berarti A-nya X, B-nya 4. Bentuknya sudah A kuadrat kurangi B kuadrat. X kuadrat kurangi 4 kuadrat.
berarti faktornya X tambah 4 dengan X kurangi 4. Nah, lebih mudah toh? Ini namanya selisih kuadrat. Jadi faktornya X tambah 4 kali X kurangi 4. Nah, siapa akar-akarnya? Berarti X tambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan min 4. Satunya X kurangi 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4. Ini X1, ini X2. Dibalik boleh enggak? Boleh. Ya. Jadi kalau diminta untuk menuliskan himpunan penyelesaiannya min 4 dan 4. Nah, misalnya anak-anak setelah kalian itu menentukan akar-akarnya, ternyata mungkin di pilihannya itu tidak ada. Artinya apa? Artinya kalian harus ngecek. Nah, kalian boleh ngecek dimasukkan, misalnya gini, min 4 kuadrat, berarti min 4 kuadrat 16, kurangi 16 sama dengan 0, oh berarti betul. 4 kuadrat berapa? 16, kurangi 16 sama dengan 0, oh betul. Oh berarti ini memang himpunan penyelesaiannya. Suatu saat kamu menemukan kok 3 atau 2, dimasukkan saja. Nah, kalau tidak berarti jawaban kamu salah. Itu untuk ngecek. Atau boleh juga pilihannya A, B, C, D, kamu coba dari satu-satu, boleh juga dimasukkan mana yang memenuhi. Itulah himpunan penyelesaian. Nah, contoh yang lain. Ini. Apakah ini selisih kuadrat? Iya, kalian lihat anak-anak. Nah, ada selisih. Ini tadi bisa dikuadratkan. Ini tidak ada kurungnya, artinya yang kuadrat hanya yang X. X kuadrat hanya X. Nah, 9 itu kuadrat. Berapa? 3. Mas Fakih 3. Nah, jadi toh selisih kuadrat. Nah, siapa penyelesaiannya? Berarti 3X tambah 4 dan 3X kurangi 4. 3X tambah 4 sama dengan 0. 3X sama dengan min 4. X-nya sama dengan min 4 per 3. Ingat ini 3X artinya 3 kali. Jadi untuk mencari nilai X-nya, kalau kali jadi bagi. Nah yang kedua, 3X kurangi 4 sama dengan 0. 3X sama dengan 4. X sama dengan 4 per 3. Diminta untuk menuliskan himpunan penyelesaian berarti min 4 per 3, 4 per 3. Itu selisih kuadrat. Jadi dengan mengetahui cirinya kalian memang akan lebih mudah untuk memfaktorkan tanpa menggunakan rumus ABC. Apakah seperti ini bisa menggunakan rumus ABC? Bisa, hanya angka-angkanya lebih besar, kalian mungkin juga lebih lama. Tapi dengan kalian melihat cirinya, kok ini bisa dikuadratkan semuanya, merupakan pangkat 2 semuanya, jadi bisa menggunakan sifat yang ketiga tadi, A tambah B kali A kurangi B sama dengan A kuadrat kurangi B kuadrat. Nah, mungkin yang lain coba sekarang. Kalau yang difaktorkan seperti ini. 4x kuadrat kurangi 25 sama dengan 0. Yuk, siapa? Ya. Ini menjadi 2.
2x 2 Iya, 2 X benar kuadrat. Terus minus dikurangi 5 5 kuadrat. kuadrat. Oke, pintar. Sehingga faktornya menjadi 2x plus 5 oke, benar. Dengan dikali 2x min 5. oke, benar. Betul ya, gitu ya. Ini ada selisih yang masing-masing bisa dikuadratkan. Tapi dilihat kalau ada seperti ini misalnya, soalnya seperti ini. Berapa? 16. Ini sudah ada kurung ya, berarti tidak perlu di akar yang ini. Sudah menjadi 3x kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Karena sudah dikuadratkan. 3x plus 4 dengan 3x min 4. Oke. Lanjut. Di 2x plus 5 sama dengan 0. 2x Nya 2x min sama dengan min 5. Oke, benar. X sama dengan min 5 bagi min 2. Min 5 per 2 ya. Kalau kali itu ke sini jadi bagi, tetap positif ya positif, negatif ya negatif. Yang satunya? Satunya 2x min 5 sama dengan 0. Min 5 sama dengan 0. 2x sama dengan 5. Pinter. Terus? X sama dengan min 5 bagi 2. 5 per 2. Iya, sehingga himpunan penyelesaiannya 5 per 2 sama 5. iya, min 5 per 2 dan 5 per 2. Oke, pintar. Berarti kalian sudah jelas. Insya Allah semuanya sudah bisa. Oke. Pertemuan selanjutnya kita menentukan jenis-jenis dari akar persamaan kuadrat. Jenis dari akar persamaan kuadrat anak-anak bisa dilihat dari nilai D-nya. D atau diskriminan itu sama dengan B kuadrat kurangi 4AC. Jadi dengan mencari B kuadrat kurangi 4AC, kalian sudah bisa menentukan jenis akarnya. Kalau D-nya kurang dari 0, tidak real atau imajiner. Kalau D sama dengan 0, akar-akarnya sama atau kembar dan real. Kemudian kalau D lebih dari 0, akar-akarnya berbeda dan real. Nah, kita coba saja. Bagaimana akar-akar persamaan dari 3x kuadrat kurangi 7x tambah 5 sama dengan 0. Berarti kalian harus dari 3x kuadrat kurangi 7x tambah 5 sama dengan 0, ini A-nya berapa? A-nya berapa? 3 ya? Ini A yang melekat di E kuadrat. B-nya berapa? 7. Min 7. Dielokke ini ya. Min 7. C-nya berapa? 5. 5. Nah, terus dicek. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti min 7 kuadrat. Dikurangi 4 kali A-nya 3 kali C-nya 5. Benar enggak? 4, 3, 5 benar ya. Sama dengan ini 49 dikurangi 4 kali 5 20 kali 3 60 ya. Min 11. Oh, berarti kurang dari 0, maka akar-akarnya akar-akar apa? Kalau kurang dari 0? Tidak real. Tidak real. Tidak real, pintar. Tidak real atau imajiner. Tuh.
Kemudian yang kedua, ini X kuadrat kurangi 6X tambah 9 sama dengan 0. A-nya berapa ini? Berapa? 1 ya? Oh, pinter. B-nya berapa? 6. Min 6. Min Min 6. 6 ya, min 6. C-nya berapa? 9. 9. Oke, bagaimana nilai D-nya? B kuadrat min 4 kali A kali C. Min 6 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1 kali C-nya 9. 36. Ini juga 36. Berarti sama dengan 0. Apa tadi akar-akarnya? Akar kembar. Akar kembar. Akarnya kembar. Kembar dan real ya. Kembar dan real. Sekarang yang ini. X kuadrat kurangi X kurangi 12 sama dengan 0. A-nya berapa? 1. 1, pintar. B-nya? Min 1. Min 1, bagus. C-nya? Min 12. Min 12, pintar. Jadi minnya diikut ke ya. Nah, kalau plus baru. D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. B kuadrat berarti min 1 kuadrat. Dikurangi 4 kali A-nya 1 kali C-nya min 12. Nah, diingat di sini min 1 kuadrat 1. Min 4 kali 1 kali min kali min berarti plus 48 ya. Ya, oh, jadi 49. Kalau 49 lebih dari 0. Berarti apa kesimpulannya? Akarnya berbeda dan real. Akarnya berbeda dan real. Terima kasih anak-anak, walaupun sore hari kalian harusnya istirahat, kalian semangat. Nah, yang pertemuan berikutnya anak-anak kita menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jumlah akar-akar, kalau X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maaf kurang. Maka jumlah akar-akarnya X1 dan X2 sama dengan min B per A. Min B per A gitu. Hasil kalinya C per A. Sehingga tanpa menentukan akar-akar dari X kuadrat tambah 7X tambah 6, kalau kalian ditanyakan jumlahnya, bisa menjawab. Di sini tentukan jumlah, berarti X1 tambah X2 sama dengan langsung min B per A. Min B-nya berapa? Ini B, ya toh? Berarti min 7. Per A-nya berapa di sini? 1 per 1. Min 7. Berarti jumlahnya itu min 7. Kemudian hasil kali X1 kali X2. C per A. Berapa C-nya? 6 ya. 6. Per A-nya berapa? 1. Sama dengan 6. Yuk dicoba yang kedua. Di sini soalnya tentukan jumlah. Jumlah berarti jumlah dulu. X1 tambah X2 min B per A. Min B-nya berapa? Min 7. Oke, min 7 ya. Per A-nya berapa? 2. 2. Oke, min berarti plus. Berarti 7 per 2. Atau kalian tulis 3,5 boleh, 3,5 boleh. X1 kali X2. Apa rumusnya? C per A. C per A. Berapa C-nya? 5. 5. A-nya? 2. 2. Berarti 5 per 2 atau 2,5 boleh. Itu ya. Yang ditanyakan kadang-kadang X1 kuadrat tambah X2
kuadrat. Oh, berarti kamu harus menguraikan. Di sini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tadi. X1 tambah X2 kuadrat. Ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, masih ada 2 kali X1 X2. Padahal di sini yang tanyakan ini berarti dikurangi 2 kali X1 X2. X1 X2 kuadrat sudah ada, ini 7/2. Nanti 7/2 kuadrat dikurangi 2 X1 X2, 2C per A. So, kalau kamu mau membuat rumus juga boleh. X1 tambah X2 kuadrat tadi min B per A. Dikurangi 2 kali X1 kali X2 tadi C per A. Jadi kalian bisa menemukan rumus di sini. B per A kuadrat dikurangi 2C per A. Ayo, yang pertemuan terakhir kemarin menyelesaikan soal cerita. Ini satu soal cerita yang merupakan tugas. Sebuah persegi panjang memiliki lebar X cm dan panjangnya 3 cm, kurangnya dari 2 kali lebarnya. 2 kali lebar masih kurang 3 cm. Kalau kamu uraikan kan seperti itu. Jika luas persegi panjang tersebut 35 cm persegi, tentukan persamaan yang sesuai dengan keadaan tersebut. Berarti kalian harus membuat persamaan di sini. Anak-anak, untuk lebih mudahnya itu kalian buat sketsa, itu kalian akan lebih mudah terus jelas. Persegi panjang misalnya di sini, sehingga diketahui cukup dengan sketsa persegi panjang saja. Yang diketahui lebarnya X, lebarnya ini X. Lebarnya X. Panjangnya, ini panjangnya. 2 kali lebarnya berarti 2X. 3 kurangnya berarti kurang 3. Nah, kalau dibuat sketsa seperti ini. Terus pernyataan berikutnya, jika luas persegi panjang tersebut ini memiliki luas sama dengan 35 cm persegi. Nah, itu yang diketahui. Siapa yang ditanyakan? Yang ditanyakan tulis saja. A, persamaan. B, tentukan panjang dan lebarnya. B, panjang dan lebar. C, keliling. D, luas. Luas kan sudah diketahui, di sini tinggal menuliskan. Tuliskan sendiri ya. Ini A, B, C, D. Oke. Nah, sekarang yang A, pertanyaan yang A. Persamaan yang sesuai dengan pernyataan soal. Ini persegi panjang, luasnya. Rumus luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Jadi luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya siapa? 2X kurangi 3. Oke. Panjangnya tulis ini 2X kurangi 3. Lebarnya siapa? Lebarnya X kali X. Sama dengan luasnya, sama dengan 35 cm. Di soal tidak usah ditulis satuannya dulu. Nah, kalian bisa mengalihkan satu persatu. Gitu? 2X kuadrat kurangi 3X sama dengan 35. Atau dibentuk dengan bentuk umum tadi, apa? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Bentuk ke sini.
menjadi 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 35 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan yang sesuai. Jadi persamaan yang sesuai dengan soalnya, dengan pernyataan soal adalah 2x kuadrat kurangi 3x kurangi 35 sama dengan 0. Ya, tuh jawaban yang A. Yang B, tentukan panjang dan lebarnya. Berarti kalian harus menyelesaikan dulu. Kita selesaikan, coba untuk menjawab yang B. Harus menyelesaikan dulu tadi 2x kuadrat kurangi 3x. Ya. Dua x kuadrat kurangi 3x kurangi 35 sama dengan 0. Nah, 2x kuadrat. Nah, di sini kalian harus mencari faktornya. Kalian pakai rumus ABC boleh, pakai memfaktorkan boleh, mengkuadrat sempurna boleh, mana yang mudah. Yang seperti ini Ibu sarankan menggunakan rumus ABC. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. B-nya berapa? Min? Min 3. Min miliknya rumus ya. Terus ini min 3, karena B-nya min 3. A-nya 2, B-nya min 3, C-nya min 35. Nanti kalau salah mohon diingatkan ya. Plus minus akar B kuadrat min 3 kuadrat. Dikurangi 4 kali A-nya berapa? 2 ya. Kali C-nya berapa? Min 35. Per 2A. 2 kali 2. Oke. Lanjut yuk. Min berarti plus 3. Plus minus akar. Berapa ini? 9. Min berarti plus. 2 kali 35, 70. 70 kali 4. 280. Nah, per 4. Nah, berarti 3 plus minus akar 289 per 4. Ada yang tahu berapa akar 289? 17, Bu. Oke, bentar, 17. Ya, berarti 3 plus minus 17 per 4. Artinya apa? X1 sama dengan 3 tambah 17 per 4. Berapa? Ya? 20 per 4. 5. X2-nya berapa? 3 kurangi 17 per 4. Min. Berapa ini? Min 14 per 4. Min 7 per 2. Nah, karena ini merupakan panjang, maka panjang itu positif. Kamu ambil yang positif. Kamu ambil yang positif. Berarti X-nya positif. Berarti ambil yang positif. Sekali lagi gambar tadi. Ambil yang X positif. X1 sama dengan 5. Nah, kemudian kembali ke gambar tadi. Ini X berarti boleh sama dengan 5.
di sini 2x min berapa 3 ya? Tadi berarti 2 kali 5 min 3. Berarti sama dengan 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Oke. Nah, kalau kamu lihat di sini 5 kali 7 35. Betul. Berarti jadi panjang berapa? Panjang berapa? 7 Iya, oke. 7 apa satuannya? Sentimeter. Lebar berapa? 5 cm. 5 cm. Ini yang B. Yang C tadi ditanya apa? Keliling ya? Keliling. Pakai rumus boleh. 2 kali panjang tambah lebar. Atau boleh kalau ini persegi panjang, keliling kamu tahu berarti jumlah panjang sisi-sisinya. Ya kan? Biar ada perempuan. Sini tadi 5, sini berapa? 7. Nek jenenge keliling iki berarti jumlahnya kabeh iki 5, 10, iki 7. Nah, kelilingnya berapa? Atau pakai rumus keliling boleh. 2 kali 7 tambah 5. 2 kali 12. 24. Jadi keliling persegi panjang 24. Satuannya apa? Satuannya apa? Keliling? Sentimeter ya? Ya. Kemudian pertanyaan yang D apa tadi? Luas. Luasnya jelas sudah diketahui di soal. Luasnya 35 cm persegi. Demikian anak-anak. Mungkin masih ada pertanyaan, silahkan bertanya. Kalau mungkin sekarang belum ada yang ditanyakan, nanti lewat WA bisa. Apa yang belum jelas dari pembahasan hari ini boleh. Saya beri kesempatan bertanya, mungkin ada yang bertanya. Kalian bisa menuliskan di sini. Ada yang bertanya? Apa sudah jelas? Sudah cukup jelas? Oh, sudah cukup jelas ya? Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah 36 mengikuti Zoom, mengikuti Gimit pada siang ini. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan. Walaupun di rumah tetap belajar. Mudah-mudahan corona segera pergi, kita bisa belajar kembali seperti biasanya. Sebelum kita tutup anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami betul-betul, sehingga besok ulangannya kalian mendapatkan nilai yang bagus sesuai dengan harapan. Silahkan berdoa atau dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih anak-anak. Ya Bu, sama-sama. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.